Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Anggreni. Saya dari Prodi PGMI 1A. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dari Rahmatan lil Alamin, yaitu kebenaran secara teologis maupun empiris. Kebenaran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada keadaan, misalnya kebenaran berita tersebut masih kita ragukan, maka kita harus membela keadilan dan kebenaran. Yang kedua, suatu yang benar, misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh agama Islam. Yang ketiga, kejujuran atau kelurusan hati, misalnya tidak ada seorang pun sangsi akan kebaikan dan kebenaran hatinya. Sedangkan menurut Syafruddin M. Top, kebenaran merupakan salah satu nilai utama dalam kehidupan manusia. Sebagai nilai yang menjadi fungsi spiritual manusia, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sifat benar dapat berada pada kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran yang dapat diungkapkan dalam bahasa lisan maupun tertulis, yang berupa jawaban, pernyataan, penjelasan, pendapatan, informasi, berita, tindakan, dan peraturan. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Sifat kebenaran yang diperoleh dalam proses berpikir secara ilmiah umumnya mempunyai sifat koherensi dan sifat korespondensi. Berpikir deduktif adalah menggunakan sifat koheren dalam menentukan kebenaran. Menurut teori korespondensi, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang suatu dan realitas sesuatu itu sendiri. Misalnya, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Arti penting teori ini terutama jika diterapkan pada dunia sains dengan tujuan untuk mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Di dalam kebenaran terdapat 2 teori. Yang pertama ada teori koherensi dan teori pragmatisme. Menurut teori koherensi, kebenaran itu tergantung pada orang yang menentukan sendiri kebenaran pengetahuannya, tanpa memandang keadaan real peristiwa-peristiwa. Manusia adalah ukuran segala-galanya. Dengan cara demikianlah, interpretasi tentang kebenaran telah dirumuskan kaum idealisme. Perbedaan teori ini dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi, dasar kebenarannya pada ada tidak hubungannya antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan pada teori koherensi, pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Teori kebenaran pragmatisme adalah teori berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Praktis beragamnya sudut pandang dalam menentukan hasil yang memuaskan akan berujung pada beragamnya standar kebenaran. Kebenaran menurut saya belum tentu benar juga menurut orang lain, karena apa yang memuaskan bagi saya juga belum tentu memuaskan bagi orang lain. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat teori pragmatisme rentan terjebak dalam relativisme. Kebenaran perspektif filsafat. Kebenaran teologi secara bahasa. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yakni theos dan logos. Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan, sedangkan logos berarti ilmu, wacana atau kata. Dengan demikian, teologis bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Pada kata teologi terdapat kata logos yang terkait maknanya dengan kata logis. Kata logis tersebut sering dimaknai sebagai perkataan atau pikiran yang dapat diterima oleh pikiran semua orang. Sesuatu yang logis secara niscaya dapat dipahami dan karenanya diterima kebenarannya. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, umumnya dikenal adanya 2 corak. Pemikiran teologi kalam, yakni pemikiran kalam yang bercorak rasional, serta pemikiran kalam yang bercorak tradisional. Pemikiran kalam yang bercorak rasional adalah pemikiran kalam yang memberikan kebebasan berbuat dan berkehendak kepada manusia. Daya yang kuat kepada akal, kekuasaan, dan kehendak mutlak Tuhan yang terbatas, tidak terikat pada makna harfiah, dan banyak memakai arti majazi dalam memberikan interpretasi ayat-ayat Al-Quran. Dalam teologi Islam, Tuhan adalah tunggal, yaitu Allah. Dia tidak bergantung pada makhluk lain, namun semua makhluk bergantung padanya. Allah tidak memiliki anak, juga tidak diperanakan, dan ia tidak ada yang menyerupainya.
Pendapat teologi ini berasal dari kandungan surat Al-Ikhlas, salah satu surat dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu eksperiensi. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani, emperia, dan dari kata experietia yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan terampil untuk. Sementara menurut A.R. Lache, berdasarkan akar katanya empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Paham empirisme banyak mempengaruhi perkembangan metode penelitian. Hakikat ilmu pengetahuan adalah pengamatan, percobaan, penyusunan fakta, dan penarikan kesimpulan atau hukum-hukum. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu en di dalam dan peira suatu percobaan. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Sementara John Locke menerangkan bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman indrawi. Tanpa mata tidak ada warna, tanpa telinga tak bunyi, dan sebagainya. Dalam teori empirisme terdapat dua aspek pokok, yaitu pertama ialah yang mengetahui subjek dan yang diketahui objek. Di antara keduanya terdapat alam nyata seperti fakta yang dapat diungkap. Kedua, pengujian kebenaran dari fakta didasarkan kepada pengalaman manusia, maka pernyataan ada atau tidak sesuatu haruslah memenuhi persyaratan pengujian pengamatan publik. Pada zaman sekarang, empirisme menjadi sikap dasar segala bentuk penelitian ilmiah. Pengetahuan harus didasarkan pada observasi empiris dengan maksud untuk mengembalikan pengetahuan pada pengalaman dan berusaha membebaskan diri dari berbagai bentuk spekulasi spiritual dan cara berpikir tradisional. Dengan cara itu juga kaum empirisme berusaha memisahkan filsafat dari teologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.